Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Juni Ekasari, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-10 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Pada kesempatan ini saya akan bercerita mengenai kepemimpinan yang akuntabilitas dalam membangun budaya kerja organisasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kepemimpinan akuntabilitas menitik beratkan pada tanggung jawab dari seorang pemimpin dalam melakukan budaya-budaya organisasi yang baik terhadap seluruh lingkup pegawai di internal lingkungan kerjanya. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana seorang pemimpin diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu kerjasama, kemitraan, hubungan yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten kota lainnya yang menginginkan rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat sebagaimana yang kita ketahui pada awal tahun 2025 kemarin, di mana terjadi pengangkatan P3K dalam jumlah yang sangat besar dan juga pengangkatan CPNS, di mana seluruh pegawai P3K dan CPNS tersebut harus melengkapi salah satunya surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kejiwaan. Hal ini menjadi satu peluang yang ditangkap oleh pimpinan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat sebagai satu langkah untuk bisa memberikan masukan pendapatan BLUD terhadap rumah sakit dan juga membuka networking kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota lainnya. Hal ini kami inisiasi melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana pada saat itu Direktur Rumah Sakit menunjuk saya selaku PIC resmi antara Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam hal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kejiwaan yang kami lakukan secara online. Hal ini merupakan salah satu inovasi yang kami inisiasi pada tahun ini untuk mengatasi kendala, hambatan, dan akses yang jauh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas itu merupakan salah satu kabupaten pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga akan sangat menyulitkan aksesnya bagi calon pegawai P3K dan juga calon CPNS untuk datang ke Tanjung Pinang melakukan pemeriksaan tes kejiwaan secara langsung. Kemudian Direktur Rumah Sakit memberikan instruksi dan inisiasi kepada kita untuk menangkap peluang ini dan menindaklanjutinya dalam MOU dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Langkah apa yang saya lakukan? Salah satunya tentu kita harus lengkapi dengan tertib administrasi. Bagaimanapun juga suatu komitmen kerjasama atau nota kesepakatan itu harus dituangkan secara legal standing. Maka hal pertama yang kami minta adalah surat permintaan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu melalui surat dari bupatinya yang meminta kepada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud untuk menjadi mitra melaksanakan pemeriksaan tes kejiwaan tersebut. Kemudian hal tersebut dilanjutkan dengan permintaan pengurangan biaya dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini juga tentunya harus kami tuangkan di dalam nota kesepakatan secara resmi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga rumah sakit sudah terikat dengan peraturan daerah tentang retribusi daerah. Tentunya jika ada tarif-tarif yang dilakukan berbeda dan tidak sesuai dengan perda tersebut, harus dituangkan secara resmi dalam nota kesepakatan bersama. Kemudian selanjutnya saya tentunya berkoordinasi secara langsung kepada
tim pemeriksa kesehatan kejiwaan, tim MCU di RSJKO Ungku Haji Daud, yang tentunya disupport oleh mulai dari dokter spesialis, perawat, tim teknis, termasuk juga tim sekretariat dan juga tim psikometrinya. Artinya bahwa suatu budaya kerja yang baik yang diberikan oleh pemimpin kepada kita kepercayaannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara akuntabilitas, maka kita harus bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar, dengan tidak menyampingkan tertib administrasi. Maka alhamdulillah pada periode kerjasama yang kami inisiasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas saat itu, kita dapat memfasilitasi sekitar 150 calon P3K dan CPNS yang dilakukan pemeriksaan tes kesehatan kejiwaannya secara online. Tentu hal ini tidak luput dari yang namanya tantangan dan permasalahan-permasalahan. Salah satunya adalah bagaimana apakah pemeriksaan kesehatan jiwa secara online ini dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pemimpin yang baik, Direktur Rumah Sakit menginstruksikan kepada kami sebagai tim pelaksananya bahwa saya bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ini salah satu bentuk nyata dari akuntabilitas budaya organisasi yang baik. Artinya bahwa seorang pemimpin akan bertanggung jawab terhadap apapun hasil dari kinerja yang dicapai oleh organisasinya. Maka saya pun sebagai PIC pada saat itu yang ditunjuk resmi oleh RSJKO Ungku Haji Daud merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya menjalin komunikasi langsung dengan BKD Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, Rumah Sakit Kabupaten Kepulauan Anambas, dan juga ternyata alhamdulillah kerjasama yang kita inisiasi tersebut melalui tentunya komunikasi yang baik ternyata bukan hanya bermanfaat untuk P3K dan CPNS Kabupaten Kepulauan Anambas, tetapi juga ternyata bermanfaat untuk CPNS kementerian atau kelembagaan yang ternyata penempatannya adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti kementerian di bawah Kemenkumham, yaitu kemarin ada 10 orang peserta CPNS-nya dari kejaksaan. Padahal dengan begitu juga bukan hanya mempermudah komunikasi dan sinkronisasi bahwa apa yang kami lakukan tersebut ternyata juga memberikan manfaat terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas, walaupun mereka bukan merupakan CPNS dan P3K dari lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Tentunya hal ini menjadi salah satu inovasi pada tahun 2025 yang layak untuk diapresiasi dan akan kita tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya menjadi peluang dalam salah satu sumber pendapatan dan pemasukan bagi Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Ungku Haji Daud. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ketika kita diberi tanggung jawab untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara akuntabel, maka kerjakanlah tugas pekerjaan tersebut, menjadikan kita sebagai pemimpin yang mampu mengayomi bawahan, rekan kerja dan staf dengan rasa tanggung jawab dan tentunya mengedepankan inovasi-inovasi layanan publik lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.